Shalom, kembali kita berjumpa dalam Victorious Devotion. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali kami datang kepadamu, menyatakan syukur kami untuk kebaikan Tuhan yang telah memelihara kami. Sehingga kami kembali, Tuhan percayai waktu dan kesempatan untuk kami menjalani hari ini. Karenanya kami datang kepadamu, memohon pertolongan Tuhan atas kami, supaya hari ini kami terus berkemenangan di dalam jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Sebuah ayat saya bacakan untuk kita renungkan bersama dari Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Renungan hari ini saya beri judul dalam topik kaya di dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kaya dalam kerendahan hati. Makna kata kaya berarti sebuah keberadaan yang tidak sedikit, sebuah keberadaan yang berlimpah, banyak dan berlimpah, atau ketersediaan yang terus-menerus ada. Jadi orang yang kaya harta berarti berlimpah dengan harta, atau harta selalu tersedia bagi dia jika dia membutuhkan. Kaya dalam kerendahan hati atau kaya dengan kerendahan hati artinya kerendahan hati hal yang ada dalam hidup orang percaya. Kerendahan hati adalah keadaan yang selalu ada dan tersedia, bahkan berlimpah. Berlimpah di sini adalah sebuah keadaan yang ada terus-menerus, tiada henti-hentinya. Jadi orang percaya harus terus ada dalam kerendahan hati sampai selama-lamanya. Sebagaimana Kristus rendah hati, menebus dan menyelamatkan kita semua, maka sebagai produk penebusan Kristus, pantas dan selayaknya bila orang percaya hidup dengan rendah hati atau dalam kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi hal penting posisi kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan membenci kecongkakan dan kesombongan. Dan Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Rendah hati juga sebenarnya sikap kita kepada orang lain, tapi juga sikap kepada diri sendiri. Dan ini hal yang berharga, kerendahan hati. Kalau kita membaca buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22, ayat 23, di sana tidak terdapat kerendahan hati. Tetapi orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Disitulah letak kerendahan hati. Mau dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Jadi kerendahan hati merupakan sikap yang dasar yang ada pada diri orang percaya. Jadi ketika menjadi orang percaya atau bersikap menjadi percaya kepada Tuhan, harusnya di dalamnya ada kerendahan hati. Jadi justru orang yang tidak rendah hati bukan orang yang percaya. Karena bagaimana bisa percaya kepada Allah dalam kesombongan? Percaya kepada Allah, mengakui keberadaan Allah yang maha, dan mengakui dirinya yang membutuhkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Nah, Filipi 2 ayat yang ketiga mendorong supaya orang percaya dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Hal ini bukan berarti menganggap diri rendah atau menganggap diri buruk. Tetapi memberi prioritas kepada diri lebih sedikit dan lebih memberikan prioritas kepada orang lain. Karena dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, bukan hanya untuk memperjuangkan diri, tapi supaya hidup kita ini juga memperjuangkan orang lain. Kerendahan hati menjadi hal yang vital bagi orang percaya karena ini menentukan kualitas diri kita di hadapan Tuhan. Tanpa kerendahan hati ada banyak hal tidak akan pernah tumbuh di dalam diri orang percaya. Tidak akan pernah terjadi pada diri orang percaya. Kita tidak mungkin bisa melayani kalau tidak rendah hati. Atau kita berpura-pura rendah hati. Kita tidak bisa menyembah Allah dan berkenan kepada Allah tanpa rendah hati. Kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa mengakui kelebihan orang lain kalau tanpa kerendahan hati. Dan kerendahan hati merupakan keadaan atau sifat yang mendasari hidup orang percaya, dan ini harus ada. Kalau orang percaya kepada Allah, rendah hati harus ada. Bersama dengan percaya, rendah hati harus ada. Karena nggak mungkin percaya kepada Allah tanpa kerendahan hati. Kalau mungkin orang berkata-kata percaya kepada Allah bisa, tapi tanpa kerendahan hati, ia tidak menunjukkan bahwa dia percaya kepada Allah dengan benar. Bayangkan sebuah kompetisi. Semua orang kalau mengikuti kompetisi pasti ingin, kalau berlari ingin yang paling depan. Ingin yang paling dahulu. Tapi bayangkan sebuah kompetisi di mana satu dengan yang lain mengutamakan supaya bisa sampai kepada garis finish. Bukan lebih dulu. Tetapi bagaimana supaya yang ikut lomba itu sampai ke garis finish. Di mana yang memiliki kekuatan lebih menolong orang yang jatuh. Menolong orang yang tidak berdaya. Yang sudah berhenti di tengah gelanggang. Dan menuntunnya dan menyemangatinya dengan target adalah bersama mencapai garis finish. Pernahkah menjumpai perlombaan lari yang demikian? Tidak ada perlombaan yang kita jumpai di bumi ini seperti itu. Tapi Tuhan mau kita menjalani hidup ini seperti itu. Bukan kita kuat, satu-satunya yang kuat. Bukan kita yang paling cepat. Tetapi di mana kita bisa satu sama lain memberikan prioritas. Dalam ayat tadi, menganggap yang lain lebih utama. Artinya, saya menganggap yang lain lebih utama. Dan yang lain menganggap saya lebih utama. Artinya, semua orang di sekeliling kita adalah utama. Dalam anggapan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kakak, adik, yang mendengar renungan ini, mari kita bersama. Bersikap rendah hati. Ciri orang rendah hati. Memberi prioritas kepada orang lain, memberikan penilaian kepada orang lain lebih utama. Dan orang yang rendah hati selalu berorientasi kepada yang positif. Kalau toh mengoreksi untuk perbaikan. Dan kalau salah orang rendah hati, dia akan mengakui, ya saya salah, dan mau memperbaiki. Tidak ada istilah tersinggung dan direndahkan. Orang yang rendah hati tidak akan ada yang pernah merendahkan. Karena orang rendah hati paling rendah menempatkan dirinya. Jadi sebelum dia direndahkan, dia sudah berada dalam posisi yang terendah. Bukan negatif, tetapi karena memberikan prioritas kepada orang lain lebih utama. Dan orang yang rendah hati, orang yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Dan orang yang rendah hati, orang yang ditinggikan. Jangan sampai kita kekurangan kerendahan hati. Karena kerendahan hati harus selalu menjadi ciri yang melekat pada diri orang percaya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik, Kau telah memberi teladan kepada kami orang percaya melalui Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Memenuhi panggilan menebus manusia dari dosa-dosa dengan kerendahan hati. Kami produk perjuangan kerendahan hati. Kami mau belajar rendah hati. Dan tuntun terus kami dengan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus, supaya kami rendah hati. Ampuni kesalahan kami, ampuni kesombongan kami. Ampuni kalau kami tidak menjalani hidup dengan rendah hati. Sementara Tuhan telah menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih untuk firman hari ini yang mengingatkan kami. Karena sesungguhnya bagi orang percaya, Tuhan nyatakan kami kaya dengan kerendahan hati. Kalau dunia tidak menjumpai kerendahan hati, pada seorang pun mereka akan menjumpai pada orang-orang percaya. Orang-orang yang telah kau tebus dan kau selamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, demikian Victorious Devotion kita hari ini. Mari kita jalani hidup kita kaya di dalam Kristus. Kaya dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati dan sampai jumpa.